Tahun 1914, dunia tampak damai di permukaan, tetapi di balik megahnya gedung-gedung Eropa, di balik hingar-bingar pesta dansa para bangsawan, bara peperangan telah menyala perlahan. Kekaisaran-kekaisaran besar berdiri gagah. Kekaisaran Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, dan Austria-Hongaria. Masing-masing kekuatan memegang ambisi dan ketakutan yang membuat mereka saling mengawasi dengan curiga. Sejak akhir abad ke-19, dunia telah memasuki masa yang dikenal sebagai era imperialisme. Negara-negara Eropa berlomba menguasai wilayah jajahan di Afrika dan Asia. Inggris menguasai seperempat daratan dunia. Perancis memiliki kekuatan kolonial yang besar. Jerman yang baru bersatu pada tahun 1871 berusaha mengejar ketertinggalan. Sementara Austria-Hongaria dan Rusia berebut pengaruh di Balkan. Persaingan ini melahirkan dua blok kekuatan militer, Triple Entente, Inggris, Perancis, Rusia, dan Triple Alliance, Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Kesepakatan ini pada awalnya adalah bentuk pertahanan, tetapi pada kenyataannya menciptakan bom waktu. Satu serangan pada salah satu anggota aliansi berarti akan menyeret seluruh sekutunya ke medan perang. Di Balkan, situasinya paling bergejolak. Wilayah ini adalah rumah bagi berbagai etnis dan agama yang pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman, namun kini menjadi rebutan kekuatan besar. Disinilah, di tanah yang digelari Barel Messiu Eropa, sebuah insiden kecil akan memicu perang terbesar dalam sejarah manusia hingga saat itu. Sementara itu, kehidupan masyarakat di awal abad ke-20 mulai berubah. Kemajuan industri menghasilkan senjata yang lebih mematikan, senapan mesin, artileri berat, kapal perang, dan pesawat terbang. Namun tidak ada yang membayangkan bahwa kemajuan teknologi ini akan digunakan untuk membunuh jutaan orang hanya dalam 4 tahun ke depan. Eropa berjalan di tepi jurang, dan dunia bersiap menyaksikan sejarah tercipta dengan darah. 28 Juni 1914. Matahari musim panas bersinar di langit Sarajevo, ibu kota Bosnia yang berada di bawah kekuasaan Austria-Hongaria. Di jalan-jalan kota itu, rakyat berkumpul untuk menyambut Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, dan istrinya, Sophie, Duchess of Hohenberg. Keduanya melakukan kunjungan resmi, meski Bosnia saat itu sedang diliputi ketegangan etnis. Bagi sebagian rakyat Serbia dan kelompok nasionalis Bosnia, kunjungan ini adalah penghinaan. Mereka ingin wilayah Bosnia bersatu dengan Serbia, bukan menjadi bagian dari kekaisaran yang dianggap menindas. Di antara kelompok yang marah itu, ada organisasi rahasia bernama Black Hand. Salah satu anggotanya adalah Gavrilo Princip, pemuda kurus berusia 19 tahun yang kelak akan menorehkan namanya dalam sejarah dunia. Pagi itu, Black Hand menempatkan 6 pembunuh di rute perjalanan Franz Ferdinand. Rencana mereka sederhana, bunuh sang pewaris tahta. Upaya pertama gagal. Seorang konspirator melempar granat ke mobil Archduke, tetapi granat itu memantul dan meledak di belakang konvoi, melukai beberapa pengawal. Franz Ferdinand, meski terguncang, memutuskan untuk melanjutkan kunjungan, bahkan berencana mengunjungi korban di rumah sakit. Namun, takdir berkata lain. Mobil yang ditumpanginya salah mengambil rute dan berhenti tepat di depan sebuah toko roti. Di sana, berdiri Gavrilo Princip yang tak percaya pada keberuntungan ini. Ia mengeluarkan pistol FN 1910 dan melepaskan 2 tembakan. Peluru pertama menembus leher Sophie, yang roboh dalam pelukan suaminya. Peluru kedua menembus dada Franz Ferdinand. Dalam hitungan menit, keduanya meninggal. Pembunuhan ini mengguncangkan Eropa. Austria-Hongaria yang telah lama mencari alasan untuk menundukkan Serbia, menemukan dalih yang sempurna. Yang tak disadari siapapun, bahwa 2 tembakan di Sarajevo Mini akan menyalakan api perang global yang tak bisa dipadamkan. Setelah pembunuhan di Sarajevo, Austria-Hungaria mengirim ultimatum keras kepada Serbia. Isinya terdiri dari 10 tuntutan, termasuk mengizinkan polisi Austria masuk ke Serbia untuk menyelidiki pembunuhan. Serbia menerima sebagian besar tuntutan, namun menolak poin yang dianggap mengancam kedaulatan mereka.
Penolakan itu sudah cukup bagi Austria-Hungaria. Pada 28 Juli 1914, sebulan setelah penembakan, mereka menyatakan perang terhadap Serbia. Ledakan pertama telah terdengar, namun berkat sistem aliansi yang sudah terbentuk, konflik kecil ini segera menjadi perang besar. Rusia, yang melihat dirinya sebagai pelindung bangsa Slavia, memobilisasi pasukannya untuk membantu Serbia. Jerman, sekutu Austria-Hungaria, merasa terancam oleh mobilisasi Rusia dan mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mundur. Ultimatum itu diabaikan. Pada 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Tak berhenti di situ, Jerman juga mengirim ultimatum kepada Perancis agar netral. Ketika Perancis menolak, Jerman menyatakan perang terhadap Perancis pada 3 Agustus. Strategi militer Jerman yang dikenal sebagai rencana Schlieffen mengharuskan mereka menyerang Perancis lewat Belgia untuk menghindari garis pertahanan Perancis yang kuat di perbatasan timur. Namun, ada masalah besar. Belgia adalah negara netral, dan pelanggaran ini memicu kemarahan Inggris. Pada 4 Agustus 1914, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Dalam hitungan hari, sebagian besar Eropa terseret ke dalam konflik. Eropa yang damai kini terbakar. Mobilisasi pasukan berlangsung cepat. Kereta-kereta penuh prajurit berangkat ke garis depan disambut sorakan rakyat yang masih menganggap perang ini akan cepat berakhir. Mereka belum tahu bahwa yang akan datang adalah perang parit yang memakan jutaan nyawa. Pada awalnya, strategi Jerman sangat ambisius. Rencana Schlieffen dirancang untuk menghindari perang di 2 front. Mereka akan menghancurkan Perancis dengan cepat lewat Belgia, lalu berbalik menghadapi Rusia yang lambat dalam mobilisasi. Serangan ke Belgia dimulai dengan kekuatan penuh. Kota-kota seperti Leech dan Namur menjadi sasaran pertama. Artileri berat Jerman, termasuk meriam raksasa Big Bertha, menghancurkan benteng-benteng Belgia yang dianggap tak tertembus. Tentara Belgia yang kalah jumlah memberikan perlawanan sengit, memperlambat laju Jerman lebih lama dari perkiraan. Di sisi lain, pelanggaran netralitas Belgia membawa Inggris masuk ke medan perang. Pasukan Inggris yang terlatih, British Expeditionary Force atau BEF, tiba di Perancis untuk membantu menghentikan Jerman. Pertempuran awal di Mons menunjukkan bahwa meski kalah jumlah, Inggris mampu memberi perlawanan mematikan. Namun, Jerman terus mendorong maju. Dalam beberapa minggu, mereka sudah mendekati Paris. Rakyat Perancis mulai panik. Pemerintah memindahkan arsip nasional dan harta benda berharga keluar kota. Di tengah kekacauan itu, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Pertempuran Marne pertama pada September 1914. Perancis dan Inggris berhasil memukul mundur Jerman di Sungai Marne, memaksa mereka mundur dan menggali parit untuk bertahan. Harapan Jerman akan kemenangan cepat lenyap. Perang kilat berubah menjadi perang posisi yang brutal dan panjang. Setelah Marne, kedua pihak mulai menggali parit-parit pertahanan dari perbatasan Swiss hingga pantai Laut Utara. Garis ini, yang disebut Western Front, menjadi simbol penderitaan Perang Dunia I. Kehidupan di parit sangat mengerikan. Lumpur, tikus, kutu, dan bau busuk mayat menjadi teman sehari-hari. Prajurit sering mengalami trench foot. Pembusukan kaki akibat terus-menerus berada di air dingin. Serangan artileri tanpa henti membuat tidur nyenyak mustahil. Pertempuran berubah menjadi perang gesekan. Serangan besar-besaran sering menghasilkan sedikit kemajuan dengan korban ribuan jiwa. Senjata mesin dan artileri berat membuat setiap upaya maju menjadi bunuh diri. Senjata baru seperti gas beracun mulai digunakan, menambah kengerian. Salah satu pertempuran paling mengerikan adalah pertempuran Ypres pertama pada akhir 1914. Meski musim dingin mendekat, pertempuran tetap berlangsung, meninggalkan ladang yang penuh kawah dan mayat. Tidak ada yang menyangka perang ini akan berlangsung hingga 4 tahun. Sementara di barat, perang terhenti di parit. Di front timur, perang lebih dinamis. Rusia mengerahkan jutaan prajurit untuk menyerang Prusia Timur, memaksa Jerman membagi pasukannya. Namun,
Pada pertempuran Tannenberg, Agustus 1914, Jerman di bawah komando Hindenburg dan Ludendorff menghancurkan 2 korps Rusia, menewaskan puluhan ribu dan menawan lebih dari 90.000 prajurit. Di selatan, Austria-Hongaria berperang melawan Serbia. Meski kecil, Serbia memberikan perlawanan sengit dan memenangkan beberapa pertempuran awal, seperti pertempuran Cher. Namun, wilayah Balkan tetap menjadi titik rawan, dengan Bulgaria dan Rumania menunggu kesempatan untuk terlibat demi keuntungan sendiri. Perang di front timur melibatkan jarak yang lebih luas, membuat pertempuran lebih bergerak, tetapi korban tetap mengerikan. Jerman mulai memandang Rusia sebagai ancaman serius, sementara Austria-Hongaria kesulitan mempertahankan wilayahnya. Tahun 1916 menjadi salah satu titik tergelap perang. Jerman memutuskan untuk menghantam Prancis di titik yang memiliki nilai simbolis besar, Verdun. Mereka berharap Prancis akan mengerahkan semua pasukan untuk mempertahankan kota itu, sehingga Jerman bisa menguras darah musuh. Serangan dimulai pada Februari 1916 dengan pembomban artileri terbesar yang pernah ada saat itu. Ribuan meriam menembakkan jutaan peluru, menghancurkan benteng-benteng tua Verdun. Tentara Prancis di bawah komando Jenderal Philippe Pétain bersumpah mempertahankan kota itu dengan slogan terkenal, "Ils ne passeront pas," mereka tidak akan lolos. Pertempuran Verdun berlangsung selama 10 bulan, dari Februari 1916 hingga Desember 1916. Setiap meter tanah dibayar dengan darah, pos-pos pertahanan jatuh dan direbut kembali berkali-kali. Kondisi medan sangat buruk, penuh lumpur bercampur darah dan serpihan tubuh. Pada akhirnya, Verdun bertahan, namun harga yang dibayar sangat mahal. Lebih dari 700.000 korban dari kedua belah pihak. Verdun menjadi simbol ketabahan, tetapi juga kegilaan perang. Sementara Verdun berkecamuk, Inggris dan Perancis meluncurkan ofensif besar di Sungai Somme untuk meringankan tekanan di Verdun. Serangan dimulai pada 1 Juli 1916 dan menjadi salah satu hari paling berdarah dalam sejarah Inggris. Lebih dari 57.000 korban dalam 1 hari. Tujuan awal adalah menerobos garis pertahanan Jerman dengan bantuan senjata baru, tank. Namun, tank generasi awal sering mogok di medan lumpur. Artileri besar memang menghancurkan sebagian kawat berduri. Tetapi, banyak peluru meleset, meninggalkan posisi senapan mesin Jerman tetap utuh. Pasukan sekutu yang maju perlahan menjadi sasaran empuk. Pertempuran berlangsung hingga November, menghasilkan sedikit keuntungan wilayah, tetapi korban mencapai lebih dari 1 juta orang di kedua belah pihak. Somme menjadi lambang sia-sianya Perang Parit. Perang Dunia I tidak hanya terjadi di darat. Di laut, kapal selam U-boat Jerman menebar teror, menenggelamkan kapal dagang dan militer sekutu. Penenggelaman kapal penumpang Lusitania pada 1915 yang menewaskan 1.198 orang termasuk warga Amerika mengejutkan dunia dan mulai mengubah opini publik di Amerika Serikat. Di langit, pesawat terbang yang awalnya digunakan untuk pengintaian mulai dipersenjatai dengan senapan mesin. Muncul legenda udara seperti Manfred von Richthofen, si Red Baron dari Jerman, yang menembak jatuh 80 pesawat musuh. Pertempuran udara, meski lebih kecil skalanya, memiliki dampak moral yang besar. Pada awal pecahnya Perang Dunia I, Amerika Serikat memilih berdiri di pinggir arena, mengamati pertumpahan darah yang melanda Eropa dari jauh. Presiden Woodrow Wilson, seorang akademisi yang idealis, percaya bahwa Amerika harus tetap netral. Negeri itu sedang menikmati kemakmuran, dan banyak warga tidak melihat alasan mengapa anak-anak mereka harus mati di tanah yang jauh. Namun netralitas Amerika segera diuji. Lautan Atlantik yang selama ini menjadi jarak aman, berubah menjadi medan pertempuran tak terlihat. Kapal selam Jerman, U-boat, mulai melancarkan perang tak terbatas di laut, menenggelamkan kapal-kapal yang mengirimkan suplai ke sekutu. Pada Mei 1915, dunia terkejut ketika kapal penumpang RMS Lusitania dihantam torpedo Jerman.
Kapal itu tenggelam dalam waktu kurang dari 20 menit, menewaskan 1.198 orang, termasuk 128 warga Amerika. Meski peristiwa itu mengejutkan opini publik, Wilson masih berusaha menghindari perang. Ia mengirim nota protes keras kepada Berlin, dan Jerman sempat membatasi serangan kapal selamnya. Tetapi pada awal 1917, situasinya berubah drastis. Jerman putus asa mematahkan blokade Inggris dan memenangkan perang sebelum Amerika sempat campur tangan, kembali meluncurkan perang kapal selam tak terbatas. Setiap kapal yang menuju pelabuhan sekutu, tanpa memandang bendera atau muatan, menjadi target. Puncaknya terjadi pada Januari 1917, ketika intelijen Inggris berhasil membongkar telegram Zimmerman, pesan rahasia dari Menteri Luar Negeri Jerman, Arthur Zimmermann, kepada pemerintah Meksiko. Isinya mengejutkan. Jika Amerika memutuskan berperang melawan Jerman, Meksiko diminta bergabung dengan pihak Jerman, dan sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan kembali wilayah yang hilang kepada AS seperti Texas, Arizona, dan New Mexico. Ketika isi telegram itu diumumkan ke publik, kemarahan di Amerika memuncak. Banyak yang merasa Jerman telah melampaui batas. Perasaan anti Jerman membara, media membanjiri berita tentang kebrutalan di Eropa, dan suara-suara di Kongres yang menyerukan intervensi semakin keras. Akhirnya, pada 2 April 1917, Presiden Wilson berdiri di hadapan Kongres dan menyampaikan pidato yang akan dikenang sejarah. Ia berbicara dengan nada berat, menyatakan bahwa dunia harus dibuat aman bagi demokrasi, dan bahwa Amerika tidak bisa lagi berdiam diri sementara hukum internasional diinjak-injak. 4 hari kemudian, pada 6 April 1917, Kongres Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Reaksi di jalan-jalan kota Amerika bercampur patriotisme dan kecemasan. Spanduk-spanduk perekrutan pasukan muncul di setiap sudut kota. Lagu-lagu perang mengalun di radio. Pemuda-pemuda dari berbagai penjuru negeri mendaftar. Banyak di antaranya belum pernah meninggalkan kampung halaman mereka. Keputusan ini akan mengubah jalannya perang. Amerika, dengan sumber daya industrinya yang besar dan tenaga manusia yang segar, akan menjadi faktor yang penentu mendorong sekutu menuju kemenangan. Tetapi bagi para prajurit muda yang sedang berbaris menuju kapal-kapal di pelabuhan, mereka belum tahu bahwa yang menunggu di seberang Atlantik adalah neraka parit yang penuh lumpur, gas beracun, dan kematian di setiap sudutnya. Awal tahun 1918, para jenderal Jerman tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Amerika telah masuk perang, dan setiap bulan kapal-kapal penuh tentara dan suplai melintasi Atlantik. Satu-satunya harapan Jerman adalah mengalahkan Inggris dan Prancis sebelum kekuatan Amerika tiba dalam jumlah besar. Kondisi di Eropa Timur memberi mereka kesempatan. Setelah revolusi menggulingkan Tsar Rusia dan pemerintahan Bolshevik berkuasa, Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litovsk pada Maret 1918. Perjanjian ini mengakhiri perang di front timur dan membebaskan lebih dari 50 divisi Jerman untuk dipindahkan ke barat. Dengan kekuatan tambahan itu, Jerman meluncurkan serangkaian serangan besar yang dikenal sebagai Kaiserschlacht atau serangan musim semi. Dimulai pada 21 Maret 1918, ofensif ini menghantam sektor Somme dengan kekuatan dahsyat. Menggunakan taktik Stormtrooper, pasukan elit bergerak cepat menembus celah di garis pertahanan, menghindari titik yang terlalu kuat, dan menyerang dari belakang. Awalnya, keberhasilan mereka mengejutkan sekutu. Garis pertahanan mundur puluhan kilometer. Kemajuan terbesar di front barat sejak 1914. Pasukan Jerman bahkan bisa melihat Paris dari kejauhan. Artileri berat mulai membombardir ibu kota Prancis, mengirimkan proyektil raksasa sejauh lebih dari 100 kilometer. Namun, kemenangan ini dibayar mahal. Logistik menjadi mimpi buruk. Pasukan bergerak terlalu cepat tanpa suplai memadai. Sementara tentara kelelahan setelah berminggu-minggu bertempur tanpa henti. Moral mulai goyah, dan di belakang garis depan, rakyat Jerman menderita kelaparan akibat blokade laut Inggris. Sekutu yang kini didukung pasukan Amerika yang mulai tiba dalam jumlah besar, memanfaatkan kelemahan ini. Serangan musim semi yang dimaksudkan sebagai pukulan terakhir Jerman malah menjadi awal dari akhir. Agustus 1918, garis pertahanan Jerman, meski masih kokoh di beberapa titik, sudah rapuh.
Sekutu, dengan koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, meluncurkan serangan besar yang dikenal sebagai Serangan 100 Hari. Serangan dimulai di pertempuran Amiens pada 8 Agustus 1918. Hari itu dicatat oleh Jenderal Ludendorff sebagai Hari Hitam Tentara Jerman. Sekutu mengerahkan kombinasi senjata modern, tank-tank baru yang lebih andal, artileri bergerak cepat, pesawat tempur yang mendukung infanteri, dan taktik serangan kilat yang memutus komunikasi musuh. Pasukan Amerika berperan penting. Meskipun belum memiliki pengalaman sebanyak veteran Inggris atau Prancis, semangat juang mereka segar dan stamina mereka luar biasa. Di medan seperti Saint-Michel dan Meuse-Argonne, divisi Amerika bertempur dengan keras, memaksa mundurnya pasukan Jerman langkah demi langkah. Di belakang garis depan, situasi di Jerman semakin memburuk. Blokade laut menyebabkan kekurangan makanan dan bahan bakar. Inflasi melonjak. Protes pekerja meletus di kota-kota besar, sementara di pelabuhan Kiel, para pelaut memberontak menolak untuk berlayar dalam misi bunuh diri. Sekutu terus mendorong maju, membebaskan kota demi kota yang telah bertahun-tahun berada di bawah pendudukan Jerman. Tentara Jerman, yang dulunya penuh disiplin, kini mulai menyerah massal. Tidak lagi ada ilusi kemenangan. Serangan 100 hari menjadi paku terakhir di peti mati Kekaisaran Jerman. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, mereka kehilangan seluruh keuntungan yang diperoleh selama perang dan tekanan untuk menyerah menjadi tak tertahankan. Akhir tahun 1917 hingga 1918 adalah masa kehancuran bagi imperium-imperium yang telah berdiri selama berabad-abad. Perang yang berkepanjangan, korban yang terus bertambah, dan ekonomi yang runtuh memicu keruntuhan politik di hampir semua pihak yang bertempur. Rusia adalah yang pertama runtuh. Revolusi Bolshevik pada Oktober 1917 mengakhiri kekuasaan Tsar Nicholas II. Lenin yang naik ke tampuk kekuasaan menandatangani perjanjian Brest-Litovsk dengan Jerman pada Maret 1918, menarik Rusia keluar dari perang. Ini memberikan keuntungan besar bagi Jerman karena mereka bisa memindahkan pasukan dari front timur ke front barat. Namun, kemenangan ini bersifat sementara. Di Jerman, kondisi rakyat memburuk. Blokade laut Inggris memutus suplai makanan dan bahan bakar, menyebabkan kelaparan parah. Demonstrasi dan pemogokan melanda kota-kota besar. Pada November 1918, gelombang pemberontakan meletus, dimulai dari pemberontakan pelaut di Kiel. Kaisar Wilhelm II terpaksa turun takhta dan melarikan diri ke Belanda. Kekaisaran Jerman runtuh, digantikan oleh Republik Weimar. Austria-Hongaria bahkan lebih rapuh. Kekaisaran multi-etnis ini dilanda pemberontakan dari berbagai bangsa di dalamnya. Ceko, Slowakia, Kroasia, Serbia, dan Hongaria sendiri. Pada Oktober 1918, wilayah-wilayah ini memproklamasikan kemerdekaan mereka. Kaisar Karl I mencoba mempertahankan persatuan, tetapi kekaisaran itu sudah terlanjur hancur berkeping-keping. Kesultanan Ottoman juga tidak luput. Kekalahan beruntun di Timur Tengah dan invasi sekutu ke Anatolia memaksa mereka menandatangani gencatan senjata pada Oktober 1918. Wilayah mereka di Timur Tengah dibagi-bagi oleh Inggris dan Prancis melalui perjanjian Sykes-Picot. 4 kekaisaran besar, Rusia, Jerman, Austria-Hongaria, dan Ottoman lenyap dari peta dunia hanya dalam waktu 2 tahun. Abad yang baru dimulai dengan ledakan modernitas, tetapi juga mengubur dinasti-dinasti yang pernah menguasai dunia. Di jalan-jalan Eropa, rakyat bersorak menyambut akhir perang, tetapi di hati mereka tersisa trauma mendalam. Kekosongan kekuasaan yang tercipta akan menjadi panggung bagi konflik-konflik baru di abad ke-20. Pada 28 Juni 1919, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, para pemimpin negara-negara sekutu dan Jerman bertemu di Istana Versailles, Prancis, untuk menandatangani perjanjian yang akan mengakhiri Perang Dunia Pertama secara resmi. Bagi banyak orang,
Perjanjian Versailles adalah dokumen perdamaian. Namun, bagi sebagian lainnya, ia adalah bom waktu yang berdetak pelan. Isi perjanjian itu sangat keras terhadap Jerman. Mereka dipaksa menerima pasal War Guilt Clause, pasal 231, yang menyatakan bahwa Jerman adalah pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas perang. Konsekuensinya, Jerman harus membayar reparasi yang sangat besar kepada negara-negara pemenang, jumlah yang pada saat itu mencapai 132 miliar mark emas, setara dengan ratusan miliar dolar di masa kini. Militer Jerman dibatasi secara drastis. Angkatan darat maksimal hanya boleh 100.000 tentara. Tidak boleh memiliki angkatan udara. Angkatan laut dibatasi pada jumlah kapal yang kecil dan tidak boleh memiliki kapal perang besar atau kapal selam. Selain itu, wilayah Jerman juga dipangkas secara drastis. Alsace-Lorraine dikembalikan ke Prancis. Sebagian wilayah diberikan ke Belgia, Denmark, dan Polandia, termasuk koridor Danzig yang memisahkan Prusia Timur dari wilayah utama Jerman. Semua koloni luar negeri dirampas dan dibagi-bagi di antara Inggris, Prancis, dan Jepang. Bagi rakyat Jerman, perjanjian ini adalah penghinaan nasional. Banyak yang menyebutnya sebagai Diktat Versailles, sebuah perjanjian yang dipaksakan di bawah todongan senjata. Sementara itu, negara-negara pemenang berharap perjanjian ini akan mencegah perang lain. Presiden AS Woodrow Wilson membawa visinya tentang Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Namun ironisnya, Kongres AS menolak bergabung. Bagi Eropa, perjanjian ini adalah jeda, bukan akhir. Di banyak tempat, benih kebencian dan dendam sudah tertanam dalam-dalam, menunggu kesempatan untuk tumbuh menjadi konflik yang lebih besar. Ketika senjata berhenti menyalak pada 11 November 1918, perang mungkin telah usai di atas kertas. Tetapi bagi jutaan orang, pertempuran sebenarnya baru dimulai. Pertempuran melawan luka fisik, mental, dan sosial yang ditinggalkannya. Di seluruh Eropa, rumah sakit dan pusat rehabilitasi dipenuhi oleh para veteran yang kehilangan anggota tubuh. Banyak dari mereka mengenakan prostesis primitif, terbuat dari kayu atau logam yang tidak nyaman dan sering menyakitkan. Namun luka yang paling sulit disembuhkan adalah yang tak terlihat, shell shock, istilah pada masa itu untuk gangguan stres pasca trauma, PTSD. Ribuan prajurit pulang dengan mimpi buruk yang menghantui setiap malam. Ketakutan mendadak pada suara keras, dan ketidakmampuan untuk kembali ke kehidupan normal. Bagi masyarakat sipil, perang membawa perubahan drastis. Di Prancis dan Belgia, desa-desa yang dulu damai berubah menjadi puing-puing. Di Inggris, generasi laki-laki muda nyaris hilang. Banyak keluarga kehilangan ayah, anak, dan saudara. Di Jerman, blokade laut sekutu yang berlangsung hingga 1919 mengakibatkan kelaparan massal. Di kota-kota, wanita yang selama perang mengisi posisi kerja laki-laki mulai menuntut hak politik. Banyak negara akhirnya memberikan hak pilih bagi perempuan pada dekade 1920-an, sebuah perubahan sosial yang lahir dari krisis. Kesenian dan budaya juga mencerminkan trauma ini. Gerakan Dadaisme di Eropa muncul sebagai bentuk protes terhadap absurditas perang. Sastra dipenuhi karya-karya yang mempertanyakan kemuliaan pertempuran. Novel seperti All Quiet on the Western Front, karya Erich Maria Remarque, menjadi suara generasi yang patah. Meski dunia berharap pada Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian, di bawah permukaan, dunia masih bergejolak. Ekonomi yang rapuh, politik yang ekstrim, dan perasaan terkhianati menciptakan kondisi yang kelak memicu perang yang lebih besar, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama telah mengubah wajah dunia. Batas negara, keseimbangan kekuatan, bahkan cara manusia memandang hidup dan mati. Dan meskipun abad ke-20 terus bergerak maju,
Gema ledakan dari parit-parit Flanders masih terdengar di hati mereka yang mengingat.